Sarangnya guys, ketemu lagi dengan channel Bianca bercerita. Kali ini kita akan menceritakan penemuan sendok dan garpu. Penasaran? Mari Bianca ceritakan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng di bawah ini. See you guys. Sejarah penggunaan alat makan sebetulnya sudah dimulai sejak awal manusia ada. Alat makan manusia yang paling pertama tentu saja tangannya sendiri. Dan berdasarkan penelitian, manusia purba memakan tunas-tunas hijau, dedaunan yang enak, buah musiman, dan berbagai kacang. Pada zaman Paleotikum, manusia purba mulai menggunakan alat bantu berupa kerang dan kayu kecil untuk makan. Benda-benda inilah yang menjadi cikal bakal sendok. Asal kata spoon dalam bahasa Inggris berasal dari kata spon dari bahasa Anglo-Saxon yang artinya serpihan kayu kecil. Sedangkan alat makan yang paling tradisional dan yang bentuknya tidak mengalami perubahan sampai sekarang adalah sumpit. Sumpit berasal dari Cina pada tahun 300 sebelum Masehi. Pada masa ini, masakan Cina dimasak pada satu kuali besar. Orang-orang mematahkan dahan pohon untuk mengambil makanan dari kuali tersebut. Akhirnya, bentuk ranting tersebut disederhanakan menjadi dua batang kecil seperti yang masih kita lihat sampai sekarang ini. Dan orang-orang Cina menganggap bahwa masakan yang masih menunjukkan bentuk asli dari hewan yang dimasak adalah bentuk ketidakberadaban. Oleh karena itu, makanan Cina cenderung dipotong kecil-kecil sehingga tidak diperlukan pisau atau garpu atau sendok, melainkan cukup sepasang sumpit. Selain itu, ajaran Konfusianisme yang juga menolak kekerasan melarang penggunaan pisau di meja makan. Pada abad 1 Masehi, orang-orang Romawi mulai menggunakan dua macam sendok, yaitu ligula yang berbentuk pipi dan cochlea terbuat dari kerang laut yang berbentuk bunar. Ligula biasanya digunakan untuk memakan sup dan makanan lain, sementara cochlea digunakan untuk memakan telur, kerang, dan makanan lainnya. Sekitar tahun 40 sampai dengan tahun 400 Masehi, Romawi menjajah Inggris. Di masa ini juga terjadi penyebaran penggunaan sendok generasi awal ke dataran Inggris. Sementara Inggris sedang diperkenalkan pada sendok-sendok Romawi, pada abad ketiga bangsa Turki bahkan sudah menggunakan sendok dan garpunya sendiri. Sekarang alat makan dari Turki ini tersimpan di Dumbarton Oaks, Washington DC, Amerika. Pada abad ke-7, alat-alat makan ini menjadi peralatan yang umum digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Seiring perkembangan zaman, pada abad 10 sampai 13 Masehi, sendok-sendok mulai dibentuk dari kayu dan gading. Sementara untuk keluarga kerajaan, peralatan makan dibuat dari logam seperti emas dan perak. Pada era ini, penggunaan garpu sudah menjadi hal yang umum di Yunani. Tepatnya, pada abad 11, seorang wali kota Venesia mempersunting seorang wanita dari Yunani. Pada masa ini pula, penggunaan garpu mulai tersebar di Italia. Namun, hal yang baru tersebut tidak mudah diterima begitu saja oleh masyarakat Italia. Jadi, walaupun masyarakat Italia sudah mengenal garpu, alat makan ini tetap bukan sebuah alat makan yang umum digunakan. Dan masih di kisaran abad 10 sampai 13, penggunaan pisau sebagai alat makan juga mulai menjadi hal yang umum. Pada masa ini, pisau digunakan untuk memotong makanan dan memasukkan makanan tersebut ke mulut. Ujung pisau dibuat runcing untuk menusuk makanan. Dan akhirnya, pada abad 14, sendok dan garpu yang terbuat dari logam seperti kuningan, tembaga, dan besi sudah menjadi barang umum yang dimiliki oleh masyarakat umum. Namun, pada masa itu, peralatan makan milik keluarga-keluarga kerajaan dan keluarga kaya masih tetap menggunakan logam mahal seperti perak dan emas.
pada tahun 1367 di pertengahan abad 14, Raja Edward I dari Inggris mewariskan sendok dan garpu dari emas dan perak dalam sebuah wasiatnya. Kemudian, pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1533, calon Raja Prancis pada saat itu adalah Henry II menikah dengan Catherine de Medici dari Italia. Dalam kepindahannya ke Prancis, Catherine de Medici membawa serta garpu-garpu perak buatan Benvenuto Cellini, seorang pengrajin perak terkenal dari Italia. Namun, seperti di Italia, penggunaan garpu pada saat itu bukanlah sesuatu yang umum dijumpai di masyarakat. Pada masa ini, muncul ornamen-ornamen pada bagian atas sendok dan garpu di Inggris, berupa bentuk-bentuk seperti kenari, bentuk bulat, atau bentuk berlian. Tetapi pada abad 17 mulai terjadi perubahan bentuk pada sendok dan garpu, terutama pada bagian gagangnya. Pada awalnya, gagang sendok dan garpu berbentuk batang yang disertai ornamen-ornamen. Namun, pada masa ini, bentuk gagang menjadi pipih dan melebar, sementara kepala sendok yang bulat menjadi oval. Namun, ada kejadian unik. Pada tahun 1608 di Inggris, seorang pria bernama Thomas Coryate berusaha untuk mempopulerkan penggunaan garpu. Namun lucunya, penggunaan garpu pada masa itu sempat dianggap sesat. Mereka menganggap penggunaan garpu berarti menggantikan fungsi jari-jari tangan yang diciptakan Tuhan dan dianggap menyalahi kodrat sebagai manusia. Bahkan pada masa ini, jika ada pengguna garpu yang meninggal, masyarakat akan menganggap hal tersebut sebagai sebuah kutukan. Namun pada kisaran tahun 1630, Raja Charles I dari Inggris mengeluarkan pernyataan bahwa garpu layak digunakan di meja makan. Pernyataan beliau ini menjadi awal dari tercetusnya table manner. Sementara di Prancis, Armand Jean du Plessis, seorang menteri pada pemerintahan Louis XIV, merasa jengah melihat perilaku orang-orang di meja makan yang membersihkan sisa-sisa makanan pada mulut mereka menggunakan ujung pisau makan. Oleh karena itu, ia memerintahkan orang-orang di dapurnya untuk menghaluskan ujung-ujung dari pisau. Karena kemajuan teknologi yang cukup pesat, pada akhirnya mampu membuat peralatan makan yang terbuat dari logam atau bahan lain secara massal dan dengan harga yang cukup murah. Akibatnya, pada abad ke-19, alat-alat makan ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Dan pada tahun 1937, Constance Winifred Honey dari Inggris berhasil mematenkan variasi sendok penemuannya. Ia membuat sendok yang terbuat dari bahan permen, coklat, dan manisan. Sendok ini kemudian digunakan untuk menyendok obat yang akan diminum oleh anak-anak, sehingga rasa obat tidak akan terlalu pahit dan anak-anak dapat dengan mudah menghabiskan obat mereka. Kemudian pada tahun 1970, sebuah perusahaan yaitu Van Brood Milling dari Amerika Serikat mematenkan produk yang bernama Spock. Spock adalah gabungan dari spoon atau sendok dan fork atau garpu. Spock ini berbentuk seperti sendok, namun pada bagian ujungnya sendok tersebut memiliki gigi kecil seperti garpu. Sempat terjadi perdebatan mengenai paten yang dilakukan perusahaan ini, karena konsep produk Spock konon telah muncul sejak tahun 1930-an oleh tentara Amerika yang bermukim di Jepang. Spock sering kita temui di restoran-restoran cepat saji. Seiring perkembangan zaman, pada abad ke-20 muncul variasi-variasi dari bentuk standar peralatan makan.
evolusi bentuk dari peralatan makan bisa dibilang sudah mencapai puncaknya. Yang sekarang muncul adalah variasi dari bentuk yang sudah ada. Salah satu inovasi terbaru peralatan makan adalah Knorr yang diciptakan oleh Clark Prior dari Amerika pada tahun 2002. Knorr ini adalah gabungan knife atau pisau dan fork atau garpu. Knorr berbentuk seperti garpu namun memiliki pisau pemenggal di antara giginya yang jika ditekan bisa memotong makanan. Namun jangan khawatir, karena pisau pemenggal ini hanya bisa digunakan apabila Knorr berada dalam posisi tegak lurus ke atas atau vertikal. Jadi teman-teman, ketika kita akan menyuap makanan ke mulut, pisau Knorr tidak akan bisa dipakai dan bibir atau lidah kita tetap aman. Memasuki era milenial, perubahan peralatan makan makin banyak kita jumpai. Selain spork, Knorr, inilah beberapa tampilan peralatan makan yang terus mengalami perubahan dan modifikasi. Begitulah teman-teman cerita Bianca tentang penemuan sendok dan garpu. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share dan dukung terus channel ini supaya Bianca terus memberikan manfaat buat kalian. See you teman-teman.